Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, kami akan memperagakan fotografi forensik terhadap pemeriksaan noda darah. Nah, hal ini penting dilakukan karena dari noda darah kita dapat mendapatkan beberapa petunjuk terkait mekanisme terjadinya suatu kejadian. Untuk alat dan bahannya dapat kita lihat di sebelah sini. Alat dan bahan yang paling pertama kita siapkan yaitu APD atau alat pelindung diri. Di sini terdiri dari gaun, ada masker, ada head cap, dan ada handscoon. Selanjutnya, untuk alatnya sendiri, untuk alat fotografinya sendiri, ada kamera DSLR dan juga ada skala pengukur. Dan sebagai sampelnya, di sini kita menggunakan sampel darah yang sudah diletakkan di tabung identitas. Perlu juga kita siapkan label identitas sebagai penyerta. Perlu diingat bahwa sebelum kita mengambil gambar, harus selalu didahului dengan menggunakan APD. Cara melakukan fotografi forensik pada noda darah. Pertama, letakkan label identitas dan alat pengukur yang telah diletakkan sebidang dengan objek yang akan difoto. Lakukan pengambilan foto dengan posisi kamera tegak lurus sebesar 90 derajat terhadap titik pusat objek. Foto harus memuat keseluruhan objek, label identitas, dan alat ukur. Sebelum kita mengambil gambar, perlu kita memperhatikan pengaturan kamera untuk mendapatkan foto yang berkualitas. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan kamera ialah exposure triangle. Exposure triangle merupakan analogi untuk menjelaskan elemen utama yang mempengaruhi exposure dalam sebuah foto, yaitu ISO, shutter speeds, dan aperture. Ketiga elemen tersebut harus seimbang agar menghasilkan foto dengan exposure yang sempurna. Berikut adalah penjabaran masing-masing item. ISO atau International Standard Organization adalah ukuran yang menentukan sensitivitas sensor terhadap cahaya yang mempengaruhi exposure gambar. Perbedaan nilai ISO menunjukkan seberapa banyak cahaya yang dibutuhkan sensor untuk menghasilkan exposure yang tepat. ISO yang rendah membutuhkan lebih banyak cahaya sehingga dibutuhkan dalam kondisi pencahayaan yang baik, sementara ISO yang tinggi membutuhkan lebih sedikit cahaya sehingga digunakan dalam kondisi pencahayaan yang minim. Berikut adalah contoh 3 gambar yang diambil dengan ISO yang berbeda. Shutter speeds. Shutter speeds berkaitan dengan lamanya shutter kamera terbuka dan mengekspos sensor terhadap cahaya, sehingga mempengaruhi exposure gambar. Meningkatkan durasi shutter terbuka akan menyebabkan gambar berikutnya semakin terang. Sebaliknya, mengurangi durasi shutter terbuka akan menyebabkan gambar menjadi semakin gelap. Berikut adalah pengambilan gambar dengan shutter speeds yang berbeda. Aperture. Aperture merupakan diafragma lensa yang bentuknya melingkar sehingga dapat dibuka untuk membiarkan lebih banyak cahaya masuk atau ditutup untuk membatasi cahaya yang masuk ke kamera. Aperture yang lebih kecil memungkinkan lebih sedikit cahaya masuk ke kamera, dan aperture yang lebih besar akan memungkinkan lebih banyak cahaya yang masuk ke kamera. Berikut adalah contoh 3 gambar yang diambil dengan aperture yang berbeda. Setelah kita mengambil beberapa foto noda darah, inilah saatnya untuk menganalisisnya. Tapi, bagaimana caranya? Coba kita lihat pada buku Forensic Science Reform Protecting the Innocence oleh Wendy G. Coyne dan C. Michael Bowers yang dirilis pada tahun 2017. Pada buku ini menjelaskan setidaknya ada 12 faktor yang dapat mempengaruhi pola noda darah. Nah, pada video kali ini, kami akan mensimulasikan pengaruh kecepatan objek dan permukaan benda terhadap pola noda darah. Yang pertama, kecepatan objek. Semakin tinggi kecepatan pergerakan objek yang berdarah, maka jarak antar tetesannya akan semakin jauh dan pola noda yang terbentuk akan lebih lonjong akibat sudut tumbukan yang mengecil. Sebaliknya, apabila kecepatan pergerakan objek yang berdarah cenderung rendah, maka jarak antar tetesannya akan lebih dekat dan pola noda akan lebih bulat akibat sudut tumbukan yang mendekati 90 derajat. Selain itu, noda darah juga dapat dipengaruhi oleh permukaan benda pada tempat jatuhnya darah. Apabila tetesan darah menumpuk permukaan yang rata, noda yang terbentuk cenderung lebih bulat. Sedangkan apabila tetesan darah menumpuk permukaan yang tidak rata, noda yang terbentuk cenderung memiliki banyak percikan-percikan kecil di sekitarnya. Untuk informasi lebih lanjut, dapat dilihat pada jurnal Bloodstain Classification Methods, A Critical Review and a Look to the Future yang dapat diakses melalui website PubMed maupun situs jurnal Elsevier. Demikian video edukasi kali ini.
Thanks for watching and don't stop learning.